Masih tetap membahas tentang aset tetap ya, tetapi tentang penilaian kembali atau revaluasi ini ya. Penilaian kembali aset tetap atau revaluasi ini masih ada hubungannya dengan penyusutan ya. Kenapa aset tetap itu perlu dinilai kembali? Karena adanya dua hal. Yang pertama karena adanya perubahan harga perolehan. Yang kedua karena adanya taksiran umur masa manfaat yang berubah juga. Sehingga kemudian aset tetap itu perlu direvaluasi, perlu dinilai kembali dalam hubungannya dengan depresiasi. Nah, kita lihat di sini bahwa dalam masa penggunaan aset tetap, di tahun-tahun penggunaan aset tetap itu kadang timbul timbul biaya yang akan dikapitalisasi dalam rekening aset tetap. Biaya yang dikapitalisasi ini adalah biaya yang jumlahnya itu besar. Sehingga kemudian harga perolehannya itu akan berubah. Nah, karena harga perolehan itu berubah, maka ini akan mempengaruhi depresiasi aset tetap tersebut atau penyusutannya ya. Satu itu, mengapa aset tetap perlu dinilai kembali karena adanya perubahan harga perolehan. Yang kedua adalah saat diketahui juga bahwa ternyata taksiran umur ekonomis dari aset tetap itu sudah dilakukan dengan tidak benar. Artinya ini diketahui di tahun-tahun berikutnya bahwa ternyata aset umur ekonomis dari aset tetap yang ditaksir dari awal itu sebetulnya tidak benar, bukan 5 tahun tapi 7 tahun, atau bukan 6 tahun tetap 4 tahun, misalnya seperti itu ya, tapi diketahuinya di tahun-tahun berjalan. Nah, ini pun perubahan dari taksiran umur ekonomis ini pun akan mengakibatkan perhitungan depresiasi yang tidak benar juga, gitu ya. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu aset tetap perlu dinilai kembali karena adanya harga perolehan ya. Jadi nanti perhitungan dari penyusutan itu selama umur ekonomis dari aset tetap mungkin perlu diubah kalau terjadi pengeluaran yang dikapitalisasi dalam rekening aset tersebut. Pengeluaran yang dikapitalisasi ini jumlahnya besar ya, sehingga mempengaruhi harga perolehan nanti. Ya. Pengeluaran yang dikapitalisasi ini jumlahnya besar dan itu memperbesar fungsi dari aset tetap. Ya, karena harga perolehan aset berubah, maka perhitungan depresiasinya juga perlu diubah. Depresiasi yang akan kita pakai di sini metodenya adalah garis lurus saja, biar kelihatan perbedaan antara sebelum dinilai kembali dan setelah dinilai kembali. Jadi nanti contohnya pakai straight line. Oke. Contohnya ya. Contoh mesin dibeli dengan harga 200.000 ya, ditaksir umurnya 20 tahun. Berarti per tahunnya berapa biaya penyusutannya ini? Garis lurus berapa? 10.000. 200 dibagi 20. Asumsinya di sini tidak ada, nggak diketahui kan di sini nilai sisanya, nilai residu nggak ada, ini berarti 0. Gitu ya. HP min NS bagi N atau UE 200 dikurangi 0 dibagi 20 10.000. Oke. Ini mula-mula ya. Nah, sesudah mesin ini digunakan selama 12 tahun, kan ini 20 tahun. Nah, di tahun ke-12 itu dikeluarkan biaya untuk memperbaiki
memperbaiki ya keadaan, memperbaiki mesin itu sebesar 40.000. 40.000 itu kalau dibandingkan dengan harga perolehannya itu besar tuh, 20% ya, gitu ya. Tetapi perbaikan ini tidak menambah, maksudnya ini ya, tidak menambah umur ekonomis dari mesin. Umur ekonomis mesin tetap 20 tahun setelah diperbaiki, tidak bertambah. Nah, depresiasi sesudah adanya perbaikan berarti tahun ke 13, 14, 15 sampai tahun ke 20 sekarang bukan lagi 10.000 ya. Ya. Kita lihat itu. Ini harga perolehan, itu maksudnya ini adalah depresiasi pada harga perolehan pertama. 200 dikurangi 0 dibagi 20, 10. Oke ya. Nah, perbaikannya tadi di tahun ke-12 itu 40.000 dibagi dengan sisa umur ekonomis. Sisanya kan 8 ya. 5.000. Maka depresiasi tahunan sesudah perbaikan di tahun ke-13, tahun ke-14, tahun ke-15 sampai tahun ke-20 adalah 15.000. Jadi mula-mula tadi 10.000. Dari tahun pertama sampai tahun ke-12. 10.000, 10.000, 10.000 gitu. Baru kemudian 15.000 setelah adanya perbaikan. Dimulai pada tahun ke-13. Jurnalnya seperti ini ya. Debit mesin, kredit kas. 40.000. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya perbaikan yang tadi itu dapat menambah umur aset tetap, umur ekonomis aset tetap bertambah, maka biaya perbaikannya nanti dicatat dengan mendebet rekening akumulasi depresiasi mesin. Kalau tadi debetnya adalah mesin, kredit kas, itu kalau tidak menambah umur ekonomis. Tetapi kalau menambah umur ekonomis nanti debitnya itu adalah akumulasi depresiasi mesin. Bukan hanya mesin ya, tapi ada akumulasi depresiasinya. Begitu. Oke, debitnya itu ya. Akun debitnya itu namanya itu. Kalau menambah umur ekonomis perbaikan tadi. Nah, di contoh tadi perbaikan yang 40.000 itu misalnya itu bisa memperpanjang umur ekonomis mesin nambah 2 tahun, berarti berapa tahun? Ya 22 ya, 22 tahun seluruhnya, bukan hanya 20 tahun tapi 22 tahun, atau berarti sisanya tadi masih berapa? 10 tahun ya, tadi diperbaiki di tahun ke-12, tahun 12 sampai tahun 22, 10 tahun. Nah, sekarang perhitungan depresiasinya berubah juga ya. Depresiasi sesudah perbaikan, karena ini menambah umur ekonomis menjadi 2 tahun lagi, adalah ini. Harga perolehan mesin ya, harga perolehan mesin tadi 200. Nah, akumulasi depresiasinya sampai dengan perbaikan nih ya, sampai dengan tahun perbaikan. Berarti tahun ke-12. Per tahunnya tadi 10, 12 kalikan 10, 120. Atau kalau mau ngitung ya 12 per 20. Masih dipakai 20 ya. Masih dipakainya 20 nih. Karena ini sesaat sebelum perbaikan. 12 per 20 artinya tahun ke-12 dari umur ekonomis 20 kalikan 200, 100. Sama saja seperti hitung-hitungnya ya. Atau ya kalikan aja berapa tadi per tahun, 10.000 kalikan 12, sama ya. Baik. Kemudian ada perbaikan mesin di tahun 12 itu. Perbaikan mesin itu 40.000. Ini akumulasi penyusutan. Susut itu rusak. Rusaknya itu nilainya 120. Setelah diperbaiki berarti kan susut atau rusaknya berkurang ya. Maka perbaikan itu mengurangi nilai penyusutan. Sekarang akumulasi depresiasi atau akumulasi penyusutannya 80. Akumulasinya loh ya, rusaknya. Kalau tadi rusaknya 120, sekarang setelah diperbaiki ya rusaknya kan berkurang gitu ya. 80. Gitu ya, 80.
Nilai buku atau sisa umur yang 10 tahun ya berarti 200 dikurangi 80. Ingat ya, nilai buku adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. 200 dikurangi 80, 120. Ini kalau ngitungnya mau pakai ini ya. Bisa juga dihitung dengan cara lain tuh. Ya langsung saja di sini 200 dikurangi 120 gitu ya. 200 dikurangi akumulasi depresiasi yang 120 sesaat sebelum perbaikan. Ini nilai buku di tahun ke-12 sesaat sebelum perbaikan. 200 kurangi 120 berapa? 80. Bisa ya, seperti itu juga bisa ya. 200 dikurangi akumulasi penyusutan. Harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sesaat sebelum perbaikan. Akumulasi penyusutannya tadi 120. Jadi nilai bukunya harga perolehan kurangi akumulasi penyusutan. 200 kurangi 120 berapa? 80. Oke ya. Ini 80 di sini ya. 80 di sini beda dengan ini loh ya, beda dengan ini walaupun sama-sama 80. 80 di sini, kemudian ada perbaikan. Nilai buku 80, perbaikan 40. Nah, kalau itu menambah nilai buku 80 ditambah dengan 40. 80 tambah 40 berapa? Ya, sama. Ya, kayak gitu juga bisa ngitungnya ya. Seperti itu. Nah, sekarang depresiasi penyusutan setiap tahunnya setelah perbaikan berarti nilai buku di saat perbaikan 120 dibagi dengan sisa masih 10 ya. Benar, sisanya masih 10 tadi ya, karena menambah umur ekonomis 2 tahun sampai dengan tahun ke-22. Ini 12.000. Tadi mula-mula 10.000, 10.000, 10.000, sekarang 12.000, 12.000, mulai tahun ke-13. Dari tahun pertama sampai tahun ke-12, penyusutannya 10.000. Setelah adanya perbaikan mulai tahun 13, hitungannya seperti ini ya. Berarti 12.000, 12.000, dan seterusnya. Itu ya, kalau mengapa kita pakai contohnya garis lurus biar kelihatan bedanya. Nah, karena perbaikan tadi menambah umur ekonomis, dalam hal ini menambah umur 2 tahun, maka jurnalnya lihat beda ya. Sekarang ada akumulasi depresiasi mesin, debitnya, kreditnya, kas. Kalau tidak menambah umur ekonomis, debitnya hanya mesin, gitu ya. Nah, itu bedanya. Oke. Nah, tadi perbaikan ya. Perbaikan itu apa ya bahasa Inggrisnya ya? Bahasa Inggrisnya perbaikan, bukan reparasi ya, bukan ya. Apa reparation? Bukan ya. Nah, kalau ini penggantian, replacement. Kalau tadi perbaikan, sekarang penggantian atau istilahnya itu replacement. Jadi kadang ada bagian dari suatu aset tetap itu yang perlu diganti. Katakan gampangannya mesin gitu ya, atau kendaraan itu punya spare part bagian yang harus diganti dengan yang baru karena rusak. Gitu ya. Rusak, dan kalau bagian ini atau spare part ini rusak, maka aset tetap tidak bisa dioperasikan, maka harus diganti ini ya. Nah, penggantian ini harus diperhitungkan dalam perhitungan depresiasi sesudah penggantian. Sesudah replacement pun ini juga nanti depresiasinya juga harus dihitung kembali. Tapi dengan catatan tetap ya yang biaya penggantian itu besar gitu. Sehingga harus dikapitalisasi. Biar gampang pakai contoh nih. Mesin dibeli dengan harga 200, mirip tadi ya. Umurnya, tapi ini 5 tahun. Umurnya itu 5 tahun. Umur ekonomisnya. Nah, setelah dipakai selama 3 tahun, di tahun ketiga gitu ya, ada suku cadang mesin yang nilainya itu ditaksir 20% dari harga perolehan. Berarti berapa? Nilainya berapa rupiah? 40.000 ya, 40.000 ya.
Ada suku cadang mesin yang taksirannya itu nilainya adalah 40.000 atau 20% dari harga perolehan, itu rusak dan harus diganti. Rusak, kalau nggak diganti mesin nggak bisa jalan dan harus diganti nih. Harganya taksirannya awalnya adalah 20% atau 40.000, dari 200 kan besar tuh ya. Nah, diganti kemudian beli yang baru yang harganya itu 50.000. Nah, setelah dipasang, mesin bisa dipakai sampai dengan akhir tahun ke-5. Sampai dengan selesai, mesin itu bisa dipakai. Nah, suku cadang yang lama tadi, yang rusak, kemudian diganti, ternyata masih laku dijual sebagai rongsokan. Katakan seperti itu. Harganya 5.000. Nah, dari penjualan harga suku cadang tadi kan bisa timbul laba atau rugi tuh. Laba apa rugi nih? Apa untung atau rugi nih? Gain atau loss? Gain ya istilahnya gain, bukan profit, tapi gain atau keuntungan. 5.000. Nah, dari data tadi kita bisa menghitung, ya, menghitung depresiasinya, nilai bukunya, sehingga kemudian menghasilkan laba apa rugi ya. Kita lihat hitungannya dulu di sini. Harga perolehan yang spare part ya, yang spare part yang diganti tadi adalah 40.000 ya. Harga perolehannya 20% dari ini. Ini mau kita hitung nih. Ini diganti kemudian dijual gitu ya. Nah, depresiasi ini akumulasinya ya. Sampai dengan tahun ketiga karena digantinya di tahun ketiga tadi. Akumulasi depresiasinya adalah berarti ini per tahunnya berapa sih? Per tahunnya berapa? Depresiasi ini bukan mesin ya, tapi depresiasi suku cadang ini berapa per tahun? Harga perolehannya berapa sih suku cadang ini? Harga perolehan suku cadang ini berapa? Suku cadang loh. Bukan. Berapa? 40.000. Kan taksirannya kan 40 ini. Ini suku cadang yang mau diganti ini. Lah itu 40.000 harga perolehannya. Berarti penyusutannya berapa per tahun? 8.000. 40 dibagi 5 ya. Oke, 8.000. Kalau 3 tahun berarti 24. Maksudnya gitu. Atau kalau mau ngitung ya 3/5 kalikan 40. Atau 8.000 kalikan 3 tahun sampai dengan rusak tadi ya 24. Ini akumulasi depresiasi. Nilai buku harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Berapa? 16.000. Nilai buku apa? Nilai buku dari suku cadang yang rusak tadi itulah. 16.000 berupa rongsokan, tapi nilainya 16.000 tuh berupa rongsokan. Nilainya 16.000, ya akhirnya dijual tapi hanya laku 5.000. Maka benar ya, rugi ya. Catatan di buku itu nilainya 16.000 kok dijual hanya 5.000. Berarti rugi ya 11.000. Oke, hitungannya seperti itu. Kemudian kita jurnal, ada 2 jurnal. Ini jurnal yang pertama, debit kas tadi ya 5.000. Akumulasi depresiasi mesin diakui sudah dipakai, maka di debit tadi 24.000 sudah dihitung. Kemudian ada 11.000 tadi rugi itu di debit. Kreditnya mesin atau ini maksudnya adalah suku cadang tadi ya, yang 20% dari harga perolehan yaitu 40.000. Itu yang pertama. Yang kedua, jurnal untuk pembelian suku cadang yang baru. Debit mesin, kredit kas tunai ya, debit mesin, kredit kas 50.000. Nah, sebetulnya kita bisa mengakali supaya tidak rugi. Bagaimana? Ya dengan cara menghitung penyusutannya itu lebih tinggi gitu. Dari awal itu kita
sudah menghitung penyusutan lebih tinggi. Itu kalau misalnya saat beli mesin tadi ya, saat beli mesin pertama kali yang 200.000 itu ada buku manualnya atau ada buku petunjuknya yang mengatakan bahwa nanti di tahun ketiga ada suku cadang yang harus diganti. Kalau tidak diganti, mesin tidak bisa berjalan. Misalnya seperti itu ya. Dari awal kita beli mesin yang harganya 200 itu ada buku petunjuknya seperti itu. Jadi buku petunjuknya itu mengatakan seperti itu ya, spare part nanti ada spare part yang harus diganti. Spare part itu nilainya adalah 20% dari 200 atau 40.000. Itu harus diganti. Kalau misalnya seperti itu gitu ya, kalau asumsinya seperti itu, dari awal kita sudah tahu, maka depresiasi untuk spare part yang diganti itu jangan 8.000. Jangan 8.000 gitu ya per tahunnya, tapi berapa kira-kira? Jadi nggak pakai hitungan wis ya, nggak pakai hitungan. Kalau ini kan tadi pakai hitungan, ini nggak pakai hitungan. Berapa per tahunnya untuk penyusutan dari spare part yang mau diganti itu? Jangan 8.000 tapi lebih tinggi. Sehingga kemudian nanti saat penggantian di tahun ketiga itu nilai bukunya menjadi atau mendekati 0. Berapa, Mbak? Jangan 8.000, berapa coba? 15.000. 15 kali 3 berapa? 45. Enggak mungkin ya, wong harga perolehannya 40 kok. Akumulasi penyusutannya 45, enggak mungkin. Berarti berapa? Ya dibuat 13 ya. Per tahunnya 13, jangan 8.000. Kalau 8.000 itu nanti hanya 24 nih ya. Berarti kalau seperti itu dari awal ada buku manual, buku petunjuk seperti itu mengatakan harus ganti, maka dari awal kita sudah menghitung ini lebih tinggi. Ya katakan 13.000. Berarti untung apa rugi kalau 13.000? Kalau ini kan rugi 11.000. Karena 8.000 tadi per tahunnya. Nah sekarang kalau dibuat 13.000 untung apa rugi? Untung apa rugi kalau 13.000? Rugi 1.000. Sebentar, 13.000 ya per tahun ya. 13.000 per tahun berarti akumulasinya berapa? 39. Kalau ini tadi 8.000 ya. 8.000 per tahun, 40 bagi 5 kan 80.000 per tahun. Sehingga tahun ketiga akumulasinya 24. Nah kalau 13.000 per tahun berarti 13 kalikan 3, 39. Nilai bukunya berapa? Nilai bukunya menjadi berapa nih? Bukan 16 tapi berapa? Berarti untung apa rugi? Berapa untungnya? 4.000. Itu loh ya. Ini tadi 13 kali 3 39, nilai bukunya 1.000, harga jualnya 5.000, berarti ada keuntungan 4.000. Gitu maksudnya ya. Kalau dari awal ada petunjuk bahwa ada spare part yang harus diganti. Kalau dari awal kita sudah tahu maka ya dibesarkan tuh ya depresiasi per tahunnya untuk suku cadang loh ya, untuk suku cadang. Sehingga kalau 4.000 gimana? Kasnya berapa? Kasnya berapa? 5.000. Akumulasi depresiasinya berapa? 39. 39 tambah 5 berapa sih? 44 ya. Oke. Karena laba maka nanti di kredit. Mesin berapa? Kredit mesin berapa? 40. Satu lagi apa? Keuntungan. Keuntungan penggantian suku cadang tadi berapa? 4.000. 44 juga ya sudah ya, benar ya? Ya.
debitnya 44, kreditnya 44. Oke, seperti itu kalau dari awal kita sudah tahu sehingga kita bisa menyetel supaya tidak rugi walaupun hanya dalam ini ya catatan ya. Seperti itu. Pembahasannya ini. Nah, sekarang kita lihat depresiasinya. Depresiasinya di harga perolehan tahun pertama yaitu sampai dengan tahun ketiga ya. Bukan sampai dengan tahun ini belum diketahui kalau ternyata nanti akan rusak gitu. Berarti 200 dikurangi 40 karena di awal diketahui nilai itu ya. Nilai itu 20% dibagi 5, 32. Ini adalah ini mesin ya, ini mesin bukan suku cadang kalau ini. Ini depresiasi mesin nih ya. Mula-mula itu 32 sampai dengan tahun ketiga. Setelah itu tahun keempat, tahun kelima dihitung tadi ada penggantian yang 50.000 dibagi sisanya tinggal 2 tahun, 25. Nah, kemudian diakumulasikan 32 tambah 25 57. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu 32.000 rupiah per tahun ya. Kemudian tahun keempat dan tahun kelima itu 57.000. Penyusutannya ya, setelah penggantian tadi, seperti itu. Nah, oke, kemudian ini yang saya bahas, yang kita bahas tadi ya. Kalau terlebih dahulu sudah diketahui bahwa nanti harus ada penggantian suku cadang, maka depresiasi suku cadang itu harus dihitung lebih tinggi pada saat penggantian. Sehingga diharapkan nanti nilai bukunya 0 atau mendekati 0. Kalau tadi 39, kalau tadi nilai bukunya berapa? 1000 ya? 1000. 13 kalikan 3, 39 itu akumulasi depresiasinya. Nah, harga perolehannya 40, harga perolehan kurangnya akumulasi 1000. Nah, itu nilai bukunya. Nah, 1000 lah ya. Nah, harusnya kalau bisa mendekati 0, tapi tidak apa-apa. Seperti itu tadi sudah kita hitung. Itu yang pertama sudah kita bahas. Sekarang yang kedua, kenapa aset tetap itu perlu dinilai kembali. Ini karena yang kedua, karena adanya perubahan taksiran umur ekonomis atau masa manfaat. Nah, kalau diketahui bahwa taksiran umur aset tetap itu sudah dibuat dengan tidak benar, diketahuinya itu di tahun-tahun berikutnya ya, bukan tahun pertama. Ternyata sadar bahwa wah ini enggak seperti ini, taksirannya bukan 5 tahun tapi harusnya 7 tahun. Tapi ini diketahuinya di tahun ketiga. Atau bukan 4 tahun tetapi 5 tahun ya. Ini diketahuinya di tahun kedua misalnya. Maka ada 2 cara atau 2 perbaikan yang bisa dilakukan. Karena diketahuinya salahnya di tahun berikutnya ya. Yang pertama, nilai buku aset tetap. Nilai buku ya, harga perolehan kurangi akumulasi depresiasi. Saat diketahuinya kesalahan, itu tidak diubah. Nilai bukunya itu tidak diubah. Nilai buku ya. Nah, perubahannya hanya dilakukan terhadap perhitungan depresiasi untuk tahun-tahun berikutnya. Atau untuk sisa umur aset tetap. Sisa umur aset tetap berapa? Depresiasinya itu yang berubah. Jadi nilai bukunya tetap untuk mengimbangi kesalahan yang sudah terjadi. Contohnya ini. Jadi ini nilai buku tidak berubah ya. Ini cara pertama. Ada 2 cara. Ini cara yang pertama. Mesin dengan harga perolehan 100.000 umur ekonomis 5 tahun. Jadi per tahun berapa depresiasinya? 20.000 ya. 100 dibagi 5. Pokoknya ini nilai sisa, nilai residu nggak usah gitu ya. Ini biar gampang. Nah, 5 tahun nih. Sesudah dipakai 2 tahun, sesudah dipakai selama 2 tahun ditaksir mesin masih dapat dipakai selama 4 tahun. Jadi bukan 5 tahun tetapi berapa? 6 ya, bukan 5, ya 6 tahun. Setelah diketahui di tahun kedua ternyata bisa dipakai lagi 4 tahun, berarti kan bukan 5 tahun tuh, 6 tahun. Tapi diketahuinya di tahun kedua. Nah, karena ada perubahan umur mesin, umur ekonomisnya, maka ya harus dirubah juga atau akan terjadi perubahan juga dalam beban
depresiasi. Beban penyusutannya juga harus dirubah nanti. Nah, depresiasi sebelum perubahan ya tadi ya, tahun pertama tahun kedua yaitu 20.000 tadi. Ini per tahunnya penyusutannya. Nah, untuk tahun ketiga dan seterusnya seperti ini. Harga perolehan mesin 100, akumulasi depresiasi mesin sampai dengan diketahuinya kesalahan penaksiran umur ekonomis yaitu tahun kedua tadi ya 40 ya, 20 kalikan 2 tadi. Maka nilai buku mesin di awal tahun ketiga 60. Nilai buku. Nah, cara pertama nilai buku ini tidak apa tadi? Cara pertama tadi nilai buku tidak apa? Hah? Tidak diubah gitu. Tidak diubah. Ya tidak diubah. Tidak diubah berarti tetap 60 yang dipakai untuk menghitung gitu maksudnya. Yang dipakai untuk menghitung tetap nilai buku yang 60 ini. Maka depresiasi untuk tahun setelah diketahui kesalahan yaitu tahun ketiga, keempat, kelima, keenam ya. Sampai tahun ke-6. 60 dibagi sisanya masih 4 tadi. Benar ya, masih 4 ya? Ya, 60 dibagi 4, 15.000. Mula-mula berapa tadi? 20. Tahun pertama 20, tahun kedua 20 ya. 100 bagi 4. Tahun pertama 100 bagi 5 ya. Ya, 5 tahun. 20 baru kemudian tahun ketiga 15, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam 15 gitu. Itu ya. Nah, ini cara yang kedua, nilai buku aset tetap diubah atau direvisi. Ini cara kedua, sehingga menunjukkan jumlah yang sesuai dengan taksiran umur yang baru. Nah, depresiasi tahun-tahun yang sudah, tahun pertama, tahun kedua, yang sudah-sudah, itu direvisi. Dan perhitungan depresiasi tahun berikutnya dasarnya pada taksiran umur yang baru. Jadi nilai bukunya bukan 60 nanti gitu ya. Kalau pakai contoh tadi ya. Nah, mesin dibeli dengan harga 100, 4 tahun tanpa residu. Setelah dipakai 2 tahun, diketahui bahwa masih dapat dipakai selama 3 tahun. Berarti berapa harusnya? 5 tahun ya. 5 tahun tuh, bukan 4 tahun. Tapi yang benar 5 tahun. Oh iya, tapi yang benar 5 tahun gitu ya. Seperti ini. Harga perolehan 100 berarti 100 dibagi berapa tadi? Mula-mula berapa? 4 ya. 4 itu berarti per tahunnya berapa? 25. 25 diketahuinya di tahun kedua berarti akumulasinya 25 kalikan 2 ya. 50 atau 2/4 kalikan 100. Ini mula-mula ya, mula-mula. Sebelum perbaikan, sebelum diketahui tadi sesaat. Berarti nilai bukunya 50. Oke ya, ini nilai buku 50. Ini sebelum koreksi. Dengan adanya taksiran yang baru, nilai buku berarti nilai buku pada akhir tahun kedua atau awal tahun ketiga, keempat, kelima. Ini seperti itu. Harga perolehan mesin 100 tadi ya, akumulasi depresiasinya langsung dibuat per 5. Sehingga nilai bukunya berubah kan? Yang dipakai yang 60 gitu, bukan yang 50. Ini akumulasi depresiasinya langsung per 5 ya, akumulasi depresiasinya sekarang 40 bukan 50. Karena 5 tahunnya itu langsung dipakai untuk menghitung tuh akumulasi depresiasi pada tahun kedua sampai dengan tahun kedua maksudnya 60.000. Nah, jika nilai buku mesin sebelum koreksi, nilai buku mesin sebelum koreksi, nilai bukunya tadi berapa? 50. Sebelum koreksi itu 50. Jumlahnya terlalu rendah dibandingkan dengan nilai buku yang baru. Nilai buku yang baru 60. Terlalu rendah 10.000. Ya, sebelum koreksi 50. Setelah dikoreksi ini 60.
Maksudnya dikoreksi ini langsung dihitung per 5 gitu ya. Ini dipakai langsung 5 tahun gitu. Nah, kalau seperti ini, maka nilai buku mesin harus dinaikkan menjadi 60. Nilai buku mesin harus dinaikkan menjadi 60. Jadi direvisi ya, nilai bukunya diubah. Nah, jurnal koreksinya, maka debit akumulasi depresiasi mesin, kreditnya koreksi laba tahun-tahun lalu. Kalau seperti ini ya, kalau nilai koreksinya terlalu rendah, maka akumulasi depresiasi koreksinya ada di kredit. Berapa? 10.000. Kalau terlalu tinggi ya nanti tinggal dibalik ya. Kalau terlalu tinggi nanti tinggal dibalik, koreksinya di debit, akumulasi depresiasinya di kredit gitu. Nah, kalau koreksi atas beban depresiasi yang sudah lewat ya, depresiasi yang sudah lewat yang dikoreksi itu nanti akan dilaporkan laba rugi, maka itu tadi rekeningnya yang dipakai, yaitu koreksi laba tahun lalu. Itu kalau mau dilaporkan di laba rugi. Tetapi kalau koreksi itu tadi dilaporkannya di laba ditahan, retained earning, laporan laba ditahan, maka kreditnya bukan koreksi laba tahun sebelumnya ya, tetapi laba ditahan. Nama rekeningnya bukan koreksi laba tahun-tahun sebelumnya, tetapi laba ditahan. Hanya saja kan standar akuntansi keuangan kan menghendaki adanya laporan laba rugi yang all inclusive, yang dimasukkan semua gitu. Sehingga koreksi atas depresiasi tahun yang sudah lewat itu ya dilaporkannya bukan di laporan laba ditahan, tetapi dilaporkannya di laporan laba rugi. Hanya saja, oh ya oke. Sebelum itu ya. Nah, contoh di atas tadi kalau depresiasi tahun yang sudah lewat terlalu besar. Tahun yang lewat itu 60, setelah dikoreksi 50 kan terlalu besar. Terlalu besar 10. Tahun yang sudah lewat itu 60, sesudah koreksi 50. Hanya saya balik saja ya, dibalik saja. Oke. Maka tahun yang jika depresiasi tahun yang sudah lewat terlalu kecil, maka jurnal koreksinya tinggal dibalik ya. Koreksinya ada di debit, kreditnya akumulasi depresiasi mesin. Gitu. Tinggal dibalik. Sebentar. Tapi cara kedua ini sudah tidak dipakai karena perubahan taksir akumulasi tidak dikoreksi ke kredit ini. Cara kedua nggak dipakai ya, tapi kita pelajari seperti itu. Cara kedua itu nggak dipakai. Jadi koreksi itu tidak, taksiran akuntansi tidak dikoreksi ke kredit berikutnya. Di tahun pertama, di tahun kedua, laporan laba rugi sudah dipublish gitu ya. Sudah dipublish, nggak bisa ditarik lagi tuh ya. Nggak bisa ditarik kemudian dikoreksi, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu maksudnya. Itu maksudnya bahwa cara yang kedua ini tidak bisa dipakai. Berarti yang dipakai adalah cara yang pertama, yaitu nilai buku tidak diubah. Itu ya, nilai buku tidak diubah.